Buku Kartini Menemukan Tuhan. Di buku ini tertulis tokoh agama bernama Kiai Haji Soleh Darat, guru spiritual Kartini pada saat itu, yang membuat Kartini memahami makna hidup melalui Al-Quran. Penasaran dengan sosok Kiai inspiratif ini, dari pusat kota Semarang akhirnya saya memutuskan menuju daerah Kerobokan, Semarang Barat untuk menemui keturunan Kiai Haji Soleh Darat, Agus Taufik. Menurutnya, selain Raden Ajeng Kartini, Kiai Haji Soleh Darat juga merupakan guru dari dua tokoh agama yang sangat berpengaruh di negeri ini. Banyak tokoh-tokoh nasional yang sempat belajar agama dengan Kiai Soleh Darat. Salah satunya adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, dan Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Pada saat itu, Kiai Haji Soleh Darat menugaskan Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Kiai Haji Hasyim Asy'ari untuk mengajarkan ajaran Islam ke masyarakat di berbagai kalangan, baik di desa maupun di perkotaan. Dua santrinya ini diberi amanah, kamu siar ke daerah pedesaan, sing bijak, supaya bisa ilmu tersampaikan. Yang medalan, kamu siaran di kota siarkan, dengan orang-orang yang punya pakai logika tinggi, siarkan agama itu. Makanya perkembangan sekarang, ya bukan karena pengaruh Mbah Soleh jauh, enggak. Mbah Soleh itu enggak 40 hari semua, tapi ajarannya kalau kita ke dalam lagi, memang ada arahnya ke Nahdlatul Ulama, itu ahli sunnah wal jamaah itu ada. Jadi arahnya, walaupun pada waktu itu belum ada NU, belum ada Muhammadiyah. Kiai Haji Soleh Darat juga dikenal sebagai orang Indonesia pertama yang berani menerjemahkan Al-Quran dalam bahasa Jawa. Hal ini ia lakukan semata-mata untuk mempermudah masyarakat Tanah Jawa dalam memahami Al-Quran. Kitab-kitab Kiai Soleh Darat ini banyak sekali, sekitar kurang lebih 40 kitab karangan asli Kiai Soleh Darat, dan sebagian sudah ada di kita, sudah ada disimpan di daerah darat yang dikelola oleh adik saya. Kemudian sebagian lagi di luar negeri yang tidak bisa kita ambil. Nah, pada waktu itu para penjajah itu pengen masyarakat Indonesia tidak belajar agama, tapi karena supaya ini pengaruhnya luar biasa para kiai ini, bukunya diambili. Dan salah satunya yang pernah kami dengar itu di Museum Belanda dan Museum Inggris. Beruntung, saya bisa menemukan salah satu terjemahan yang masih tersisa hingga saat ini. Meskipun sudah usang, namun keindahan goresan tangannya masih terlihat jelas. Nah, selain tersebar di beberapa pondok pesantren di Pulau Jawa, hasil terjemahan yang dibuat oleh Kiai Haji Soleh Darat pun tersimpan rapi di Museum Masjid Agung Jawa Tengah, seperti terjemahan dari kitab Jawharatul Tauhid ini, contohnya. Setelah beberapa tahun menetap di Mekah untuk memperdalam ilmu agama, akhirnya Ki Soleh kembali ke Semarang. Bersama keluarganya, Ki Soleh menetap di daerah Kakap Daerah Tirto, Dadap Sari, Semarang Utara, dan sempat mendirikan pondok pesantren. Dari sinilah Ki Soleh acap kali disapa dengan nama Ki Soleh Darat. Ya, disinilah Kiai Haji Soleh Darat menghabiskan sisa waktu hidupnya di sebuah langgar tua peninggalan ayah mertuanya yang kini sudah dipugar menjadi sebuah masjid yang lebih layak untuk digunakan beribadah masyarakat sekitar. Pada tahun 1903, guru para kiai ini meninggal dunia dan dimakamkan di daerah Bergota. Hingga kini, pusaranya masih ramai dikunjungi para peziarah yang ingin mendoakan dan mengenang masa-masa kebesarannya. Indrialita, Edwan Nurfikta melaporkan untuk NET.